Ada kembali di Ayu Sore. Pemirsa, ahli digital forensik Rismon Sianipar melaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo ke Polda DIY. Jokowi dilaporkan karena dianggap menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Didampingi kuasa hukumnya, Rismon Sianipar mendatangi Mapolda DIY dan langsung menuju ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Selasa siang. Rismon melaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo atas dugaan menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya saat kuliah di UGM bernama Kas Mujo. Pada tahun 2017 saat di Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi menyebut Kas Mujo sebagai dosen pembimbing skripsinya. Namun pada Mei 2025, Kas Mujo menyebut dirinya bukan dosen pembimbing skripsi, melainkan dosen pembimbing akademik. Pernyataan berbeda lagi diungkapkan Kas Mujo saat ditemui Rismon di rumahnya di Pogung, Sleman, yang menyebut dirinya bukan pembimbing akademik karena masih asisten dosen. Sekarang pertanyaannya, ya kita harus tahu, ya makanya kita laporkan dugaan penyebaran berita bohong. Dan ingat, pada saat itu konteksnya adalah Jokowi masih seorang presiden tahun 2017. Harusnya sebagai presiden yang merupakan tiang moralitas bangsa, itu tidak boleh menyebarkan berita bohong, harus jujur, begitu. Rismon menyebut Jokowi dilaporkan dengan tuduhan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE serta pasal 378 KUHP tentang penipuan. Rismon meminta laporannya ditindaklanjuti dan polisi harus memeriksa Jokowi sebagai terlapor. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, Ayus melaporkan. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA menyerahkan 3 bukti baru ke Bareskrim terkait kasus ijazah Jokowi. Dengan 3 bukti baru ini, TPUA berharap polisi bisa meningkatkan kasus ke penyidikan dan menetapkan tersangka. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA kembali mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangan TPUA untuk menyerahkan 3 bukti baru terkait ijazah Jokowi. TPUA mengaku tidak puas dengan hasil gelar perkara khusus dan penyidikan Bareskrim sebelumnya. Mereka pun berharap Bareskrim segera tetapkan tersangka. Dari dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh pihak TPUA itu memiliki data yang cukup kuat. Kemudian yang kedua, tidak bisa dihentikan penyelidikan seperti pada tanggal 22 Mei yang lalu. Jadi saat ini pihak Bareskrim harus menindaklanjuti sampai akhirnya ditemukan bukti-bukti kuat untuk bisa meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Jangan hanya kasus di Polda Metro Jaya saja dengan bukti sederhana langsung naik ke penyidikan dari penyelidikan. Jadi harapannya sehingga dengan bukti yang diajukan sekarang ini dalam peningkatan proses tersebut bisa ke penyidikan dan ditemukan nanti tersangkanya. Karena satu yang dilaporkan yang utama adalah Joko Widodo. Sebelumnya Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara khusus ijazah Jokowi. Namun dalam gelar perkara tersebut, tim Pembela Ulama dan Aktivis Ulama tidak puas karena Bareskrim tak juga tunjukkan ijazah Jokowi ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menuding ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Dalam proses hukum sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya.
Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang ya Pak? Enggak, Pak Roy Suryo. harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Satgas Pangan Polri memastikan terus mendorong pemeriksaan terhadap sejumlah perusahaan produsen beras premium dan medium. Usai dugaan pengoplosan beras merugikan masyarakat hampir senilai 100 triliun rupiah. Sementara sebelumnya, Amran Sulaiman geram atas aksi produsen beras yang curang. Pemerintah terus mengusut dugaan kecurangan dalam penjualan beras yang diperkirakan telah merugikan masyarakat hingga 99 triliun rupiah per tahun. Satgas Pangan Polri turun tangan menyelidiki produsen yang diduga melanggar standar mutu dengan mengagendakan pemanggilan kepada 7 perusahaan yang menjadi produsen beras premium hingga medium. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi Kemendagri yang digelar secara daring, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menyatakan pihaknya menerima laporan resmi dari Kementerian Pertanian pada 10 Juni 2025 lalu dan langsung menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pengecekan langsung terhadap para pelaku usaha baik di pasar tradisional maupun retail modern. Kemudian kami berdasarkan laporan dari Kementan juga sudah melakukan klarifikasi. Kami telah memanggil 7 perusahaan besar yang memang memproduksi beberapa merek dari beras medium maupun premium, dan saat ini sudah 5 perusahaan yang telah menjalani pemeriksaan. Tentunya pada saat kami melakukan pemeriksaan ini kami mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sementara itu sebelumnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman geram atas aksi produsen beras yang curang. Amran pun meminta aparat penegak hukum bertindak tegas sehingga tidak ada masyarakat kelas bawah yang dirugikan. Karena tidak hanya mengoplos, produsen nakal juga terbukti mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu itu telah mulai pemeriksaan. Selain itu, untuk menghindari kelangkaan pangan, Satgas Pangan menegaskan akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sebab Satgas tidak ingin proses hukum ini menyebabkan gangguan distribusi yang dapat memicu kelangkaan beras di masyarakat. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat akan mengawasi kabar maraknya beras oplosan yang merugikan masyarakat. DPR mendorong agar pemerintah mengusut tuntas dan memproses secara hukum dugaan pengoplosan tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat ikut menyoroti praktik pengoplosan ratusan merek beras yang ditemukan oleh Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan. DPR menyebut akan mengawasi kabar maraknya beras oplosan. Pihaknya juga meminta pemerintah mengusut tuntas dugaan tersebut sehingga tidak merugikan masyarakat. Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat, dan saya melihat sudah dilakukan tindak lanjut terkait dengan beras oplosan ini, bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat. Dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu. Ketua Komisi 4 Titik Soeharto juga prihatin dengan adanya beras oplosan yang dilakukan perusahaan besar. Ia juga akan mempertanyakan terkait beras oplosan kepada Kementerian Pertanian pada saat rapat komisi.
Ya prihatin ya, zaman sekarang masih ada yang ngoplos-ngoplos perusahaan besar lagi ya. Saya rasa harus ditindak lah gitu supaya ada efek jerak gitu. Kita semua nih lagi pengen swasembada, pengen meningkatkan urusan pangan gitu. Kita sama bareng-bareng lah semuanya gitu untuk supaya tertib gitu. Tapi dalam waktu dekat ini Komisi 4 akan memanggil Kementerian Pertanian untuk kita setiap hari, hampir setiap minggu kita pasti ada rapat kerja dengan Kementerian Pertanian. Pasti nanti besok ditanyain sama anggota. Sebelumnya, Kementerian Pertanian menemukan 212 merek beras yang diduga dioplos. 26 merek diantaranya merupakan beras premium. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 yang mewajibkan pungutan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual di marketplace. Namun, Ditjen Pajak memastikan bahwa pungutan ini bukanlah pajak baru. Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan atas transaksi pedagang dalam negeri melalui sistem perdagangan elektronik. Peraturan tersebut mulai berlaku sejak 14 Juli 2025 yang bertujuan menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekosistem digital yang kian pesat yang mendorong pergeseran perilaku konsumsi masyarakat ke ranah digital. Meski demikian, Ditjen Pajak memastikan pungutan pajak yang diberlakukan bukanlah pajak baru. Ini bukan pajak baru, memang bukan. Jadi ini hanya sistem skema bagaimana memungut menyetor pajak saja. Kalau tadi disampaikan, ya sebenarnya yang online itu pengen bayar, tapi harus ngitung dulu kemarin jual berapa, pencatatan segala macam, 0,5%-nya berapa, harus setor sendiri. Nah, dengan PMK ini kita minta marketplace untuk memungut dan kemudian menyetor. Berapa yang disetor, kita flatkan saja sesuai tarif yang final tadi. Dalam ketentuan baru ini, marketplace ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 atas transaksi yang dilakukan merchant dalam negeri. Tarif PPh pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5% dengan perlakuan final atau tidak final tergantung pada ketentuan yang dipilih oleh wajib pajak sesuai dengan PP 55 tahun 2022. Namun, pedagang kecil dengan batas omset tertentu dipastikan tidak dikenakan PPh tersebut. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank membuka cabang baru di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pembukaan kantor cabang baru ini untuk memperluas jaringan operasional MNC Bank di Indonesia. Pengguntingan pita oleh Presiden Direktur PT Bank MNC Internasional Tbk, Rita Montagna, menandai diresmikannya kantor cabang MNC Bank yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kantor cabang baru ini merupakan komitmen MNC Bank untuk terus memperluas jaringan operasional di seluruh Indonesia, sekaligus dalam meningkatkan pelayanan terbaik bagi nasabah. Kami secara terus-menerus melakukan perbaikan layanan kepada seluruh cabang-cabang kami yang saat ini tersebar di 16 kota, salah satunya di Samarinda ini. Kami harapkan bahwa layanan kami kepada masyarakat sekitar dan nasabah yang ada di Samarinda itu bisa lebih baik dan lebih bagus deh untuk kita berikan kepada mereka. Dalam kesempatan ini, MNC Bank juga memberikan grand prize tabungan dahsyat berhadiah kepada Yuwono Siau, salah satu nasabah setia yang beruntung membawa pulang 1 unit Toyota Fortuner. Hati sangat senang sekali karena tidak disangka momen di saat Valentine Day ya, hadiah itu muncul tiba-tiba. Terima kasih banyak MNC. MNC Bank berkomitmen akan terus menghadirkan layanan terbaik dan inovatif yang berorientasi pada kepuasan nasabah di seluruh Indonesia. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan.